Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sebelumnya marilah kita baca surat Al-Ahzab ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Tentang hari kiamat, semua orang tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, kapan datangnya Allah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu. Tanda-tanda itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang sudah ada sejak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kecil ini semacam mengingatkan kita bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Ibarat tali yang berisi simpul-simpul dan kemudian terurai satu demi satu. Tanda-tanda kecil ini terjadi atau muncul satu demi satu sampai habis. Kemudian kalau tanda-tanda kecil ini sudah habis, maka akan disusul dengan tanda-tanda besar yang kemunculannya akan sangat cepat. Dan yang perlu difahami, tidak semua tanda-tanda kiamat itu adalah sesuatu yang buruk. Bisa jadi adalah sesuatu yang baik. Ini tanda-tanda kecil kiamat bukan berarti tanda kiamat kecil, tapi tanda-tanda kecil, tanda-tanda kecil. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Kalau tanda-tanda besar ini berarti datangnya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Tanda-tanda ini semuanya belum muncul untuk saat ini. Akan tetapi jika satu saja tanda besar ini muncul, maka akan segera disusul dengan munculnya tanda-tanda yang lain. Dan kejadiannya sangat cepat. Ibarat biji-biji tasbih yang dipotong pada salah satu ujung talinya, maka ketika satu biji tasbih terjatuh, akan langsung diikuti berjatuhannya biji tasbih yang lain. Itu ibaratnya tanda-tanda besar ketika sudah muncul, maka akan terus cepat keluarnya. Sedangkan tanda-tanda kecil yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah diutusnya dan wafatnya Rasulullah. Di dalam hadis disebutkan, aku diutus dan jarak waktuku dengan terjadinya kiamat seperti dua hal ini. Anas berkata, kemudian beliau menggenggam jari telunjuk dan jari tengah. Menggenggam jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Rasulullah diutus itu merupakan sudah tanda bahwa selesainya periode kenabian. Dulu dimulai dari Nabi Adam, kemudian Idris, dan seterusnya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, kemudian diakhiri dengan Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada Nabi lagi setelahnya, dan kemudian akan terjadi hari kiamat. Berapa jaraknya antara Rasulullah diutus dengan hari kiamat? Tidak ada yang tahu berapa jaraknya. Akan tetapi meskipun ini sudah terjadi 1400-an tahun yang lalu, ini merupakan jarak yang dekat daripada dibandingkan dengan antara zamannya Nabi Adam sampai pada zamannya Rasulullah, itu berpuluh ribuan tahun. Tapi ketika Rasulullah sampai sekarang itu hanya 1400 tahun saja. Artinya memang diutusnya Rasulullah itu sudah menandai berakhirnya alam semesta, akan berakhirnya alam semesta ini. Kemudian selanjutnya terbelahnya bulan. Ini menjadi tanda-tanda kecil yang kedua, terbelahnya bulan. Jadi bulan dulu pernah terbelah. Dari foto-foto yang pernah diunggah oleh NASA membuktikan bahwa bulan memang pernah terbelah. Dan terbelahnya itu salah satunya adalah
terjadi pada masa Rasulullah. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1, telah dekat datangnya hari kiamat itu dan bulan telah terbelah. Pada zaman Rasulullah, bulan pernah terbelah. Pada waktu itu bahkan orang-orang di Quraisy sana menyaksikan terjadinya terbelahnya bulan itu. Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Di tengah umatku kelak akan ada 30 pendusta, masing-masing mengaku sebagai nabi, padahal aku, Rasulullah, adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud. Ada banyak orang-orang yang mengaku nabi. Bahkan sampai sekarang kita kadang-kadang masih sering mendengar berita ada orang yang mengaku sebagai nabi. Selanjutnya, tanda-tanda yang keempat adalah penenggelaman bumi, hujan batu, pengubahan rupa, dan banyaknya gempa. Menjelang terjadinya kiamat akan terjadi pengubahan rupa, penenggelaman bumi, dan hujan batu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teruskan, kemudian hadis yang kedua, kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu dihilangkan dan banyak terjadi gempa. Hadis riwayat Bukhari. Tentang gempa, barangkali akhir-akhir ini sering kali kita merasakan terjadinya gempa. Tentang penenggelaman bumi, sudah berapa tempat kita membaca berita atau melihat berita ada tempat-tempat yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Pengubahan rupa, barangkali kita pun juga sudah mendengar berita-berita tentang itu. Ini merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Selanjutnya, membesarnya bulan sabit. Salah satu tanda dekatnya kiamat adalah membesarnya bulan sabit, di mana bulan sabit tanggal pertama terlihat. Lantas dikatakan bahwa bulan sabit menunjukkan tanggal 2. Hadis riwayat Tabrani. Membesarnya bulan sabit artinya bulan sabit itu terlihat lebih besar. Dan mereka menyangka itu tanggal 2, padahal itu masih tanggal 1 Hijriah. Bulan sabit tanggal 1 yang kecil pun, yang dulu kecil pun, sekarang sudah bisa dilihat dengan mata. Itu menunjukkan bahwa bulan sabit memakin membesar. Selanjutnya, tanda-tanda kecil yang berikutnya adalah meluasnya perzinaan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah menyebar luasnya zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, tinggallah manusia-manusia jahat yang melakukan hubungan seksual dan banyak kawin seperti keledai. Pada masa mereka lah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Menyebar luasnya zina. Laki-laki, perempuan yang mereka bukan mahram, yang mereka tidak halal untuk berduaan, mereka berduaan di tempat yang sepi ataupun di tempat yang ramai. Mereka sudah tidak memiliki malu lagi seolah-olah. Menyebar luasnya zina, itu adalah salah satu perilaku zina. Berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal dimanapun tempatnya, entah di tempat yang sepi ataupun tempat yang ramai. Kalau mereka tidak halal untuk berduaan, berarti mereka melakukan zina. Dan ini barangkali akhir-akhir ini kita sering kali menjumpai. Bahkan itu sudah dianggap sesuatu yang biasa. Seorang laki-laki, seorang perempuan, ketika sudah usia remaja atau menginjak besar, maka mereka melakukan hubungan-hubungan seperti itu di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang ramai. Mereka berduaan, makan bersama. Mereka melakukannya seolah-olah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang sah-sah saja. Mereka melakukannya seolah-olah itu bukan sesuatu yang dosa, padahal itu adalah tanda-tanda kiamat. Karena itu salah satu indikator tentang menyebar luasnya zina. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah riba merajalela. Menjelang terjadinya kiamat, riba merajalela. Hadis riwayat Tabrani. Padahal Allah SWT telah melarang riba. Di dalam Al-Quran dijelaskan, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang beriman.
Maka jika kamu tidak mengerjakan itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Riba sekarang sudah banyak sekali merajalela di tengah-tengah kita, baik yang berbadan hukum ataupun yang menelusup ke kampung-kampung, yang mereka menagih dari pintu ke pintu. Mereka memberikan pinjaman dari rumah ke rumah, kemudian dia menagih dengan tentunya cicilan yang ketika dikumpulkan tentunya lebih dari pinjaman yang diberikan. Itulah riba. Ketika seseorang meminjam uang, kemudian dia mengembalikan dalam jumlah yang lebih, dan itu sudah ada perjanjian sejak awal, itu adalah riba. Dan sekarang sudah merajalela, bahkan sampai ke pintu-pintu, sampai ke rumah-rumah, di kampung-kampung, di gang-gang mereka datang ke rumah-rumah untuk meminjamkan uang, kemudian menagih uang itu yang mereka pinjamkan dengan riba tentunya. Belum lagi riba yang berbentuk badan hukum, karena fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Meskipun itu dinamakan bunga bank dan kecil dibandingkan jumlah pinjaman, tapi tetap itu adalah riba. Rasulullah pernah bersabda, riba memiliki 73 pintu dosa. Pintu dosa paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis Ibnu Majah dan Hakim. Riba merajalela sekarang. Kemudian tanda kiamat yang selanjutnya adalah banyak hujan tetapi sedikit tanaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia mendapat hujan deras di mana-mana, tetapi bumi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Hadis riwayat Ahmad. Paceklik bukan berarti kalian tidak mendapatkan hujan, tetapi paceklik adalah kalian mendapat hujan, tetapi tanah tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Hadis riwayat Muslim. Akhir-akhir ini kita jumpai di musim kemarau pun terjadi hujan. Di musim kemarau yang harusnya kering, yang kadang kalau zaman dahulu tidak ada hujan berkepanjangan, sekarang pun ada hujan. Akan tetapi hujan itu ternyata membawa dampak yang besar. Ada banjir, ada longsor. Akan tetapi banyak hujan tidak berbanding lurus dengan suburnya tanah, karena tanah semakin tidak subur. Artinya di hadis ini disebutkan tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Itulah salah satu tanda kiamat. Selanjutnya tanda kiamat berikutnya adalah hilangnya orang soleh, diangkatnya ilmu, dan merajalelanya kebodohan. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Allah mengambil syariatnya orang-orang baik dan beragama dari kalangan penduduk bumi, sehingga tinggallah di sana aja orang-orang nista yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun, yang tidak mengenal orang ma'ruf dan tidak menolak kemungkaran. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Akhir-akhir ini juga kita dengar beritanya beberapa ulama, beberapa orang-orang soleh, yang beberapa dai yang wafat. Bukan sering sekali terjadi. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Yang ke-10, tanda-tanda kecil kiamat adalah maraknya musik, minuman keras, serta dianggapnya halal. Saya mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah, kemudian dia menyebut di antaranya adalah khamr banyak diminum. Hadis riwayat Muslim. Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menganggap halal khamr. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan dengan nama lain yang mereka gunakan untuk menyebutnya. Hadis riwayat Ahmad. Khamr, minuman yang memabukkan apapun namanya, itu adalah khamr yang ketika itu diminum oleh banyak orang dan menganggapnya hal yang biasa, yang lumrah, maka itu salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Di akhir zaman akan terjadi pembenaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. Beliau ditanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Beliau bersabda, apabila musik dan para penyanyi telah begitu marak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Ini salah satu hadis mengenai musik dan maraknya biduan atau para penyanyi. Selanjutnya, tanda-tanda kecil adalah berlomba-lomba membangun bangunan tinggi
dan gunung dilubangi. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan penggembala kambing, kemudian mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yang tadinya mereka hanya orang yang miskin, orang yang desa, orang dari tidak punya apa-apa, kemudian mereka sekarang jadi orang yang kaya raya, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dan kita saksikan gedung-gedung tinggi bahkan di Mekah, di Timur Tengah sana, negara-negara Timur Tengah sana, banyak sekali gedung-gedung tinggi yang bahkan rekor gedung tertingginya juga ada di Timur Tengah sana. Jika kamu melihat gunung-gunung di Mekah, ada lubang yang menembusinya. Ini salah satu tanda kiamat. Hadis riwayat Ibnu Syaibah, kita melihat di gunung di Mekah sana sudah mulai dilubangi untuk tujuan memperpendek jarak. Dan lubang-lubang di Mekah sana yang melubangi gunung-gunung untuk jalan, itu sudah terjadi banyak sekali. Tetapi kita perlu ingat bahwa tidak semua tanda-tanda kiamat itu adalah sesuatu yang buruk. Bisa jadi itu sesuatu yang baik, atau bisa jadi itu suatu kemajuan zaman. Tapi ketika itu sudah terjadi, itu pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa kiamat akan dekat. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya adalah semakin terasa dekatnya jarak dan cepatnya waktu. Kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu semakin terasa singkat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu menjadi singkat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam secepat terbakarnya daun kurma kering. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Entah kenapa, waktu terasa begitu cepat, seolah-olah baru kemarin, baru masuk sekolah, tahu-tahu hari ini sudah lulus. Baru kemarin, seolah-olah baru masuk TK, hari ini kita sudah ada di bangku SMA. Dan seterusnya, waktu terasa berlalu begitu cepat. Tahun baru saja kemarin, ini sudah bulan Agustus, September, Oktober, November, dan akhir tahun. Tahun baru lagi, begitu cepat. Selanjutnya, banyaknya kematian mendadak. Kita menjumpai akhir-akhir ini banyak sekali kematian mendadak di kanan kiri kita, saudara-saudara kita, dan banyak sekali kematian itu terjadi begitu mendadak. Sungguh di antara tanda kiamat adalah maraknya kematian mendadak. Hadis riwayat Tabrani. Kita saksikan gambar-gambar ini yang menandakan banyaknya kematian di waktu akhir-akhir ini. Kemudian banyaknya wanita dibanding pria. Kaum pria nyaris punah sehingga 50 wanita memiliki 1 wali saja. Hadis riwayat Muslim. Sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah ilmu berkurang, kebodohan tampak nyata, perzinaan merajalela, jumlah wanita banyak sedangkan jumlah pria sedikit sehingga 50 wanita memiliki wali seorang saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lanjutkan yang ke-15, banyaknya kesaksian palsu dan manusia tidak saling mengenal. Sungguh menjelang kiamat itu akan terjadi fitnah dan harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengenai fitnah kami sudah mengerti, tetapi apakah harj itu? Beliau bersabda, pembunuhan. Dalam bahasa Habasyah, manusia saling tidak mengenal sehingga nyaris tidak seorang pun mengenal orang lain. Kemudian akhirnya mereka sering bertentangan, berselisih, dan kemudian terjadi pembunuhan. Diawali dari tidak saling mengenal dan saling acuh, saling cuek. Kemudian hadis yang kedua, sungguh menjelang kiamat kesaksian palsu dan disembunyikannya kesaksian benar. Akhir-akhir ini kita jumpai, kita sering mendengar berita tentang kesaksian-kesaksian palsu di pengadilan, kebenaran yang disembunyikan. Dan ini di gambar-gambar ini kita melihat yang menjadi fenomena bahwa manusia sekarang sudah saling tidak mengenal. Mereka asik dengan dirinya sendiri, asik dengan HP-nya sendiri. Ketika di tempat umum, ketika sedang menunggu bis, ketika di dalam lift, di dalam tangga, di manapun mereka asik sendiri.
Mereka tidak lagi saling mengenal, tidak saling sapa menyapa. Mereka asik dengan dunia sendiri, mereka saling tidak mengenal, sehingga nyaris tak seorang pun mengenal orang lain. Selanjutnya, tanda-tanda berikutnya adalah banyaknya ucapan kotor, pemutus silaturahim, dan buruknya bertetangga. Ucapan kotor, kayak kiamat tidak akan terjadi sehingga ucapan kotor, kebiasaan berbicara kotor, pemutus silaturahim, dan buruknya hubungan bertetangga semakin merajalela. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Bagaimana kita sering dengar orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, teman kita, mereka begitu gampang mengucapkan kata-kata kotor. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Yang 17, suburnya Jazirah Arab. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Kita saksikan pemandangan di Arab yang sekarang menjadi subur, yang terlihat lebih subur daripada zaman dahulu yang terkenal hanya padang pasir luas, tandus, tapi sekarang sudah mulai subur. Selanjutnya, peperangan dengan Yahudi. Peperangan umat Islam dengan orang-orang Yahudi telah terjadi berkali-kali. Bahkan sampai saat ini, orang Yahudi masih terus memerangi umat Islam. Di Palestina dengan membabi buta, orang Yahudi menjajah negara Palestina sampai saat ini. Kalau saat ini, orang Yahudilah yang menindas, merasa menang karena mendapatkan dukungan dari banyak negara di Eropa dan Amerika. Ini Yahudi. Ini peta di Timur Tengah sana, negara Palestina dengan yang dulunya ini adalah negara Palestina yang hijau ini. Kemudian Israel mendirikan negara di sini, kemudian mengambil alih sedikit demi sedikit yang putih ini, dan terus mengambil alih menjajah negara Palestina sehingga negara Palestina menjadi sangat sempit. Dan sekarang yang terjadi, hampir seluruh wilayah di Palestina dikuasai oleh negara Israel dan Palestina tinggal sedikit. Dan ini terus terjadi peperangan di Palestina yang merupakan mayoritas kaum muslim dan Israel dari Yahudi. Dan terus akan terjadi peperangan hingga akhir zaman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umat Islam memerangi orang Yahudi. Lantas umat Islam membunuh mereka sehingga orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Lantas batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, lantas bunuhlah dia." Kecuali pohon Gorkot, karena ia merupakan pohon orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Peperangan antara umat muslim dengan Yahudi. Kalau sekarang yang terjadi, orang-orang Yahudi yang menindas umat muslim, memerangi umat muslim dengan sewenang-wenang, dengan keji, maka nanti menjelang hari kiamat, kaum muslim yang akan ganti memerangi mereka dengan kemenangan bagi umat muslim, sampai orang-orang Yahudi itu lari terbirit-birit, mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Kemudian pohon dan batu itu pun berbicara, mengatakan kepada umat muslim, "Ini ada orang Yahudi di belakangku, wahai umat muslim." Semua batu, pohon akan berbicara kecuali pohon Gorkot. Mereka akan menyembunyikan orang Yahudi itu. Berkaitan dengan pohon Gorkot, sekarang orang-orang Yahudi sudah mulai menanam pohon Gorkot, mulai marak menanam pohon Gorkot. Barangkali mereka mulai sadar dan benar-benar ingin berlindung dari pohon ini. Akan tapi Allah berkehendak lain, bahwa nanti orang Yahudi yang keji, yang sekarang keji, mereka akan dihabisi di akhir zaman. Kemudian lenyapnya Al-Quran dan orang-orang baik. Sungguh kelak Al-Quran akan dicabut dari dada kalian, dijalankan dalam satu malam, dihilangkan dari hafalan semua orang, sehingga di bumi ini tidak tersisa lagi sedikit pun. Hadis riwayat Tabrani. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di bumi tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim. Quran akan hilang nantinya dari hafalan orang-orang muslim, atau akan diangkat orang-orang yang hafal Quran itu dengan meninggalnya mereka, atau tidak ada lagi generasi yang menghafalkan Al-Quran, tidak ada yang membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran sudah tidak ada di muka bumi ini. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat berikutnya adalah surutnya sungai Eufrat dan menyibakkan gunung emas. Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Eufrat surut, menyingkapkan gunung emas.
di atasnya orang-orang berperang, sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hampir tiba masanya sungai Efrat surut, menyingkapkan perbendaharaan emas. Siapapun yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungai Efrat yang sekarang sudah memang mulai surut airnya. Fitnah Ahlas, Sarok, dan Duhaimah. Fitnah Ahlas adalah fitnah yang muncul dan menerpa umat Islam dalam rentang waktu yang sangat lama. Fitnah ini hadir memecah belah umat. Fitnah Ahlas yaitu kekacauan sebab banyaknya pengungsian dan perampasan harta sewa serta nyawa. Kemudian fitnah Sarok adalah fitnah kesenangan, kenikmatan, kemewahan yang dirasakan atau yang didapat umat manusia. Fitnah As-Sarra adalah kekacauan sebab perebutan sumber harta dunia, kekacauan yang membuat musuh senang, atau kekacauan karena kebencian dan sakit hati. Yang ketiga adalah fitnah Duhaimah, artinya gelap, pekat, dan hitam. Fitnah ini begitu dirasa gelap alias hitam dan sangat berbahaya sebagai persiapan menjelang kemunculan Dajjal. Fitnah ini terjadi sangat lama. Rasul bersabda, ketika dikatakan fitnah ini sudah selesai, maka fitnah ini terus terjadi. Manusia sebagai tersihir sehingga memandang sesuatu yang baik seolah menjadi buruk, dan sesuatu yang buruk menjadi kelihatan seperti sesuatu yang baik. Rasul bersabda, di saat fitnah itu terjadi, seseorang memasuki waktu pagi sebagai seorang yang beriman, tapi memasuki waktu sore sebagai orang kafir. Fitnah Duhaimah yaitu kekacauan karena susahnya membedakan kebenaran. Fitnah ini akan menimpa semua orang yang terlibat dalam konflik. Susah membedakan kebenaran. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Sulit sekali membedakan antara yang benar dan salah. Dan sekarang kita sudah jumpai betapa sulitnya membedakan antara berita yang benar, berita yang bohong. Bahkan media-media televisi, surat kabar sulit dipercaya. Lah barangkali fitnah berkepanjangan yang akan menuju pada fitnah Duhaimah. Dan yang terakhir adalah rusaknya Ka'bah. Jika penduduknya telah menodai kesuciannya, Ka'bah, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah menghancurkannya, di mana tidak akan ada lagi orang yang membangunnya sesudahnya. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan kekayaannya. Hadis riwayat Ahmad. Zusuwaiqatain dari Habasyah akan merobohkan Ka'bah, merampas perhiasannya dan melepaskan kiswahnya. Sungguh seakan-akan aku menyaksikan kepadanya, ia seorang yang berdaya agak lebar, agak bengkok pergelangan kakinya. Ia memukuli Ka'bah dengan sekop dan cangkulnya. Hadis riwayat Ahmad. Nanti menjelang hari kiamat akan terjadi kerusakan pada Ka'bah, dan setelah itu tidak ada yang membangunnya lagi. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Ini tanda-tanda kecil kiamat, sedangkan tanda-tanda besar kiamat nanti akan kita bahas pada waktu-waktu atau kesempatan video yang lain. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.